Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan semesta alam yang mana oleh Allah sampai pada detik-detik sekarang ini masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita semua selaku hambanya, yaitu menuntut ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Siswa-siswi kami semua yang kami sayangi, ini merupakan pembelajaran di awal tahun 2020-2021 pada hari ini. Pak akan menjelaskan untuk kelas 8 ataupun kelas 2 SMP pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Namun sebelum kita lanjutkan ke pokok pembahasan, terlebih dahulu Pak menjelaskan tujuan pembelajaran di bab ini. Adapun tujuan pembelajaran di bab ini ada 5 tujuan. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian kedua, menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian yang ketiga, menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar. Yang kelima, menunjukkan dalil naqli tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian yang kelima, menyebutkan Nabi dan Rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi, adapun beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga dari 6 rukun iman. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Anak-anak Bapak semua, pengertian iman merupakan percaya ataupun membenarkan. Sedangkan iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Jadi jelas sekali kita melihat bahwa iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Adapun salah satu dalil naqli ayat Al-Quran tentang beriman kepada kitab Allah, anak-anak kami bisa nanti membuka Al-Qurannya di rumah masing-masing. Quran surah Al-Baqarah pada ayat keempat. Ini Bapak bacakan artinya. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Anak-anak Bapak semua, adapun kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi, adapun kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel pada saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Dalil tentang kitab Taurat, nanti anak-anak kami bisa membuka di Al-Quran surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 49. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Taurat, yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah. Kemudian larangan menyembah patung atau berhala. Kemudian larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Selanjutnya perintah menyucikan hari Sabtu. Perintah menghormati kedua orang tua. Selanjutnya larangan membunuh sesama manusia. Kemudian larangan berbuat zina. Larangan mengambil hak orang lain. Larangan menjadi saksi palsu serta larangan mencuri. Di sini ada 10 pokok-pokok ajaran yang diajarkan di dalam kitab Taurat. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur
diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Qibti. Adapun dalil tentang kitab Taurat itu bisa dibaca ataupun dibuka Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 55. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Zabur mengajarkan tentang ibadah. Kedua, berisi sajak keagamaan. Ketiga, ratapan doa individu. Keempat, ratapan doa jamaah. Kemudian yang kelima, nyanyian untuk raja. Keenam, nyanyian kebaktian untuk Tuhan. Ketujuh, nyanyian syukur. Kedelapan, berupa syair diubah menjadi nyanyian gereja. Yang kesembilan adalah doa-doa. Ada 9 pokok-pokok ajaran di dalam kitab Zabur. Kemudian kitab selanjutnya, kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Adapun dalil tentang iman kepada kitab Allah, kitab Injil, bisa dibuka atau dibaca dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-16. Adapun pokok-pokok ajaran yang diajarkan dalam kitab Injil, yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab yang keempat, yakni kitab terakhir, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai dengan 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi atau Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Adapun dalil tentang Al-Quran banyak sekali terdapat. Di sini Bapak memberikan contoh, nanti bisa anak-anak Bapak membuka di Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 3. Adapun isi kandungan dalam Al-Quran itu ada beberapa pokok tema.
pertama adalah tauhid, kemudian akhlak atau budi pekerti, kemudian ibadah, kemudian muamalah, dan tarikh ataupun sejarah. Anak-anak Bapak semua, siswa-siswi kami, itu tadi penjelasan ada 4 kitab-kitab Allah beserta dalil dan pokok-pokok ajaran yang terdapat di dalam 4 kitab tersebut. Adapun hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Kemudian meningkatkan kesabaran dan menerima cobaan, ujian dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bab yang pertama ini di kelas 8, Bapak pikir cukup demikian. Memang pembelajaran seperti ini tidak semaksimal seperti yang kita harapkan. Namun di era sekarang ini memang siswa-siswi kami mau tidak mau harus dituntut lebih ekstra lagi di dalam belajar. Kita bisa belajar dari rumah, belajar daring seperti yang kita lakukan pada hari ini. Anak-anak kami semua, jangan menyerah di dalam kondisi apapun. Jangan mengeluh dengan keadaan yang kita alami sekarang. Terus belajar, berbuat yang terbaik untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.